Seminar ini mengusung tema Kebangkitan Zuriyah Wali Songo untuk Indonesia Emas 2045. Acara ini dihadiri pula para keturunan Wali Songo Senusantara. Pengasuh Ponpes Al-Hasaniyah, Kiai Haji Raden Syarif Nuruddin Syamsuddin, Al-Hafidz Al-Giri Al-Jilani. Al-Hasani dalam keterangannya menegaskan, Wali Songo adalah bapak kandung dan bapak ideologi Islam Nusantara. Belakangan banyak tangan jahil tak bertanggung jawab ingin menghapusnya dari panggung sejarah Nusantara. Wali Songo dianggap fiktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini kita akan melihat sebuah video dari orang-orang yang katanya dari pelestari Wali Songo ya teman-teman, atau Laskar PWI. Kita lihat dulu videonya seperti apa teman-teman semua dari Laskar Monyet ini. Seminar ini mengusung tema Kebangkitan Zuriyah Wali Songo untuk Indonesia Emas 2045. Acara ini dihadiri pula para keturunan Wali Songo Senusantara. Pengasuh Ponpes Al-Hasaniyah, Kiai Haji Raden Syarif Nuruddin Syamsuddin, Al-Hafidz Al-Giri Al-Jilani. Al-Hasani dalam keterangannya menegaskan, Wali Songo adalah bapak kandung dan bapak ideologi Islam Nusantara. Belakangan banyak tangan jahil tak bertanggung jawab ingin menghapusnya dari panggung sejarah Nusantara. Wali Songo dianggap fiktif dan garis keturunannya tidak sambung ke Nabi Muhammad. Kiai Nuruddin menjelaskan, sesungguhnya Wali Songo nasabnya sambung ke Rasulullah dan keturunan absahnya, baik jalur laki-laki maupun perempuan. Semua keturunan absah Wali Songo tersebut kebanyakan tergabung dalam Nakobah Ansab Auliatisah, sebuah lembaga nakobah resmi pencatatan keturunan Wali Songo dan kekerabatannya. Nakobah Ansab Auliatisah juga terkoneksi dan diakui oleh Nakabah Saadatul Ashraf Internasional, terutama Pakistan, Maroko, Mesir, dan Madinah, sebagai jalur migrasi Ahlul Bilad di mana Wali Songo berasal. Adanya polemik nasab ya Pak ya, yang sekarang di Indonesia itu saran apa ini Pak? Ya, karena di anggaran dasar anggaran rumah tangga anak ini tidak membahas tentang itu dan memang hanya meluruskan keluarga Wali Songo saja, maka sejak tahun 2017 NAT memverifikasi keluarga Wali Songo dan memang hasilnya memang tidak ada hubungan dengan keluarga mereka. Jadi Wali Songo itu terkoneksi dengan di Nakobah Ashraf Pakistan dan Nakobah Ashraf di Maroko. Dan ini bukti SK Raja dari Syarif Ahmad Muhib. Ini SK dikeluarkan tahun 2023. Ini SK Raja ini. Karena Maroko itu kerajaan, bukan presidensial, jadi kekuasaan raja itu sangat utama. Dan katanya beliau yang diisbat oleh Nakobah Ashraf Maroko, saya tunjukkan Nakobah yang dapat dari Nakobah Ashraf Maroko untuk mendapatkan sertifikat nasab dari Maroko seperti ini tidak mudah. Butuh waktu 2 tahun, 3 tahun, karena ada 4 tahap verifikasi dan alhamdulillah hanya 2 bulan sudah dapat sertifikat itu di bawah 90. Tidak bisa kemudian tesis Kiai Imad atau postulat-postulat dan kesimpulan-kesimpulan Kiai Imad itu bisa kemudian kita gagalkan atau kita batalkan dengan pendekatan yang lain. Mohon maaf, misalkan pendekatan mimpi atau pendekatan feeling atau pendekatan hikayat yang menurut saya juga nggak masuk akal. Mohon maaf. Contoh misalkan ada kemarin itu ada hab yang muda ganteng gitu loh. Emang habaib ganteng-ganteng ya. Ya ada yang cerita bahwa ada faqih muqaddam ya. Tak keturunan keberapa dari Imam Ubaidillah itu. Setiap hari katanya 70 kali mi'raj dan ketemu Allah Subhanahu wa taala. Lah orang kan bertanya, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja bertemu Gusti Allah itu di mi'raj. Itu pun harus dibersihkan dulu. Dan kemudian Nabi Muhammad setelah Isra Mi'raj jelas Pak, bukan hanya jelas bekasnya tetapi jelas bawaannya. Ya, Kiai Ubaidillah, bawaannya salah satunya sholat Pak. Kita sholat 5 waktu itu hasilnya, ya mohon maaf, lobinya Kanjeng Nabi kepada Gusti Allah. Dan yang terpenting Pak Yusuf, ya dialognya Nabi Muhammad, Rasulullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu diabadikan dalam bentuk sholat Pak. Luar biasa Pak. Yang kita bahasa tasawuf itu, at-tahiyatul mubarakatuh, salawatut thayyibatulillah dan seterusnya itu dialognya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Gusti Allah. Nah, kalau kemudian ada
orang atau bagian dari habaib, faqih muqaddam yang alimul alamah katanya, ya, kemudian mi'raj 70 kali ketemu Allah. Ya, orang kemudian bertanya, saya percaya karomah karena saya orang NU, Pak. Saya percaya karomah itu ada dan karomah itu dimiliki oleh orang-orang khusus. Tapi karomahnya kita ini ya jauh lah kalau dibanding dengan mujizat. Mujizat itu jauh di atasnya karomah, Pak. Makanya Nabi Muhammad itu bukan karomah, tapi di atasnya karomah itu mujizat. Masa iya kemudian karomah itu mengalahi mujizat? Nah, saya nggak ngerti. Mungkin kayak Bunda itu coba ini dibahsul masailkan. Apa iya mujizat itu kalah sama maksud saya cerita-cerita yang kayak begitu itu jangan dipakai terus, karena itu tanda petik akan justru membodohi umat. Umat kemudian dijejeli hikayat-hikayat yang tidak masuk akal. Atau karomah-karomah yang menurut saya juga jauh dari akal gitu. Nah, Oke. Ya, Oke, karena itu Gus. gimana? Maksud mi'rajnya itu mi'raj maknawi. Ya, ketemu Allah itu dalam bentuk sholat. Nah, itu kan hubungan dengan Gusti Allah. Mungkin seperti itu, tetapi itu dimaknai secara secara ini saja, secara Ya, letterlek. bisa begitu. Tapi kan ceramahnya tidak begitu, Pak, gitu kan. Dan macam-macam gitulah. Kok Dan maksudnya jadi kalau berdialog cuma dengan Pak Allah Ali, itu kan luar biasa, Pak. Nabi saja tidak semua bisa berceramah atau berdialog langsung dengan Allah, Pak. Kecuali Nabi Musa, itu pun Nabi Musa nggak kuat, Pak. Ini kok saya nggak ngerti ya. Mohon maaf kalau saya salah. Artinya apa? Oke. Janganlah kemudian teman-teman Ba'alawi, mohon maaf, teman-teman habaib itu, mohon maaf, ngarang-ngarang cerita yang menurut saya itu cerita untuk dibuat meyakinkan bahwa mereka itu betul-betul keturunan Rasulullah, gitu kan. Saya kok meyakini keturunan Rasulullah itu nggak begitu caranya, begitu. Dan saya kira banyak cara lain orang yakin, seyakin-yakinnya bahwa mereka itu keturunan Rasulullah. Nah, yang terakhir sekedar tambahan Pak Yusuf. Yang berikutnya adalah banyak cerita-cerita yang menyangkut bangsa kita sendiri yang dibolak-balik, Pak, gitu loh. Itu juga jadi pertanyaan teman-teman, gitu loh. Maksud saya klaim-klaim sejarah itu kan udah berlebihan, gitu. Padahal sejarahnya justru sebaliknya. Kalau tidak ada habaib, tidak ada Ba'alawi, maka Indonesia itu tidak merdeka. Lah, sementara ada sejarah atau buku yang jelas-jelas mengatakan, ada kitabnya juga diakui tentang Habib Utsman bin Yahya itu. Nah, beliau itu siapa kan begitu? Beliau itu adalah mufti yang diangkat oleh Belanda. Kenapa kemudian Belanda mengangkat Habib Utsman bin Yahya sebagai mufti? Padahal di Jakarta, di Batavia waktu itu banyak ulama-ulama senior yang lebih sepuh dan alimul alama, Pak. Contohnya misalkan ada Kiai Junaid Al-Betawi, Pak. Kalau kita tahu Junaid Al-Betawi itu walim, Pak. Dan pertama kali orang Indonesia yang diakui dan menjadi imam di Masjidil Haramain, di Al Haramain, Pak. Nama saya Haramain juga ini, tapi saya nggak ngeklaim Haramain. Imam Junaid Al-Betawi itu kiai sepuh pertama kali yang menjadi imam di Masjidil Haram, Pak. Tetapi karena situasi politik, ya Belanda waktu itu tidak berpihak kepada kiai melakukan konfrontasi terhadap pemerintah Belanda, kemudian Belanda menarik dan mengangkat Habib Utsman bin Yahya itu. Dan kemudian kasus Cilegon saya kira semuanya orang tahu, dan itu ditulis dalam bukunya Habib Utsman bin Yahya. Saya lupa judul kitabnya itu apa. Itu Profesor Menahem Ali, saya kira cukup jelas itu menggambarkan itu semua. Itu sejarah, Pak.